Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 1 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang keempat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuatu hal yang baik harus terus kita lanjutkan. Karena jika itu adalah hal yang membantu orang lain untuk pengenalan kebaikan, karena kebenaran itu adalah sesuatu hal yang menggetarkan dan menggerakkan kebaikan itu, tentu itu akan sangat berguna bagi mereka. Paulus mengingatkan satu hal kepada Timotius bahwa penting sekali untuk menaikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Dan ia mengidentifikasi hal-hal yang penting untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Mengapa hal itu Paulus katakan dan tekankan kepada Timotius? Karena ada satu hal yang sifatnya saling tarik-menarik dan saling berkaitan dalam kehidupan ini. Kita tidak boleh terlepas meskipun kita memahami satu hal bahwa gereja itu adalah gereja, bahwa negara itu adalah negara, tetapi mau bagaimanapun hal ini akan terus saling berkaitan. Jika para penguasa-penguasa dan jika para pembesar-pembesar itu tidak berada di dalam posisi mereka yang benar, dalam posisi mereka yang baik, maka bisa saja berdampak dengan pelayanan kita dalam kehidupan ini. Itu mengapa kita terus mendoakan mereka supaya mereka berada dalam posisi mereka sebagaimana Tuhan telah menyampaikan mereka bagi kita sebagai bagian dari Allah untuk hal yang tidak perlu kita harus kerjakan. Itu pekerjaan mereka, dan pekerjaan kita dan pelayanan kita adalah untuk menjadikan warga negara itu menjadi sangat-sangat baik. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, jika hal yang berkenan itu tidak kita lakukan, maka ada kendala yang akan kita hadapi, yakni orang-orang yang dikehendaki supaya diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran bisa terbengkalai. Mengapa? Karena ada satu hal yang belum kita selesaikan. Kita melihat bahwa kehidupan ini begitu kompleks. Kita tidak boleh berdiri sendiri dalam kehidupan ini. Seolah-olah kita menjadi orang yang memiliki prinsip yang lebih baik. Seolah-olah kita menjadi orang yang terlalu berkompeten dalam kehidupan kita. Padahal itu adalah cara kita memikirkan tentang diri kita sendiri. Nah, itu adalah pemahaman yang terlalu subjektif. Kita perlu sesuatu hal yang bersifat objektif. Bahwa ternyata ada satu hal yang kita harus mengerti, pilar-pilar yang selalu mendukung satu sama lain. Dan jika pilar-pilar ini telah didirikan dan berdiri dengan kokoh, maka apa yang telah dikatakan lawan kita di dunia ini bukan lagi daging, bukan lagi hal-hal yang bersifat kecil, tetapi yang sudah menyisip kepada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Bukankah kita melihat satu hal bahwa untuk dapat menyeimbangkan ini perlu sekali doa dan ucapan syukur yang perlu kita panjatkan. Supaya mengapa? Supaya ada satu hal yang stabil dan kita dapat memerangi hal-hal yang tersembunyi ini, karena kita telah memegang kunci utama segala pergerakan itu, supaya itu dapat ditahan dan pergerakan akan sesuatu yang bersifat dinamis itu dapat kita atasi secara masif.
Nah, oleh karena itu saudaraku yang terkasih, pemberitaan akan kebenaran itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Karena jika kita telah memberitakan pemberitaan tentang keselamatan dan pengetahuan kebenaran itu, maka orang akan bertindak dengan begitu liar. Lihatlah, hanya orang-orang yang tidak berpengetahuan dengan baiklah yang sering sekali bertindak dengan liar. Mengapa demikian? Mereka terlalu memaksakan subjektivitas mereka. Perihal tentang keberagamaan, sering sekali orang terlalu memahami dan menekankan tentang keberadaan mereka, tentang realitas yang mereka pahami, tentang apa yang telah mereka pelajari. Tetapi ketika kita mengerti satu hal, ada satu pintu yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius untuk menjelaskan bahwa Allah itu Esa. Allah yang Esa itu pula lah yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus. Jika kita sampai kepada hal-hal yang bersifat global ini, maka kita akan sangat sulit untuk memerangi tipu muslihat yang terjadi di dunia ini. Lihatlah, sistem itu telah terbangun. Dan bagaimana kita bisa memerangi itu jika sistem itu tidak berasal dari atas? Rujukannya adalah ketika Yesus Kristus datang ke bumi, maka ia datang dari atas untuk kita yang berada di bawah ini. Sehingga ia sedang membuat suatu sistem yang baik. Bagaimana perdamaian itu kita dapatkan di dalam Kristus. Dan sekarang si iblis itu telah menyusup kepada hal-hal yang di atas, yakni penguasa, pemerintah-pemerintah. Jika kita membuka cara pandang kita untuk melihat dunia ini, berarti ada satu hal yang sedang dirusak oleh si iblis, yakni sistem, dan itu bersifat laten. Dan jika kita tidak melihat itu dengan baik, maka yang terjadi adalah kita hanya siap menerima realita. Kita berkata itu adalah baik, itu adalah baik, itu adalah baik. Padahal Tuhan berkata itu tidak baik. Itu mengapa di perjanjian lama para nabi-nabi itu perlu sekali mengawasi bagaimana cara raja untuk membuat keputusan. Kita masih mengingat satu hal, ketika ada seorang raja di bangsa Israel sakit, tiba-tiba ada yang diutus dari Babel. Kemudian raja itu karena saking senangnya dengan yang diutus itu, karena ada orang yang perhatian dengan dirinya, ia menunjukkan harta kekayaannya. Akhirnya ketika ia menunjukkan harta kekayaannya, ternyata itulah cara dari bangsa lain untuk menundukkan mereka. Jika kita terlalu bangga dengan apa yang kita miliki, dan kita menunjukkan itu kepada mereka, dan kita tidak tahu mereka siapa, dan bagaimana cara mereka untuk mengelola dengan baik, maka tentu kita akan berbenturan dengan segala sesuatunya. Dan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan kita ini adalah perihal tentang hakikat Allah. Dan itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Allah itu adalah Esa. Dan Esa pula lah dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Dan itu adalah manusia Kristus Yesus. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, Tuhan mengkehendaki kita supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran itu. Dan kebenaran yang Paulus katakan adalah Yesus Kristus. Kita harus memperbaiki segala sesuatunya. Dan jika saudara berada di dalam instansi tersebut, saudara harus memperbaiki itu. Karena firman harus menjadi tolok ukur saudara untuk hidup saudara. Jika itu tidak mempengaruhi saudara, maka kebenaran apa yang saudara akan andalkan dalam realita yang terbatas ini? Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas ketetapan yang telah kami terima hari ini. Engkau telah meneguhkan hati kami, sehingga setiap orang dapat menerima berita kebenaran itu. Kami mendoakan para pemimpin-pemimpin kami, karena Engkau mengutus mereka, sehingga mereka menjadi pengadil bagi kami, karena kami adalah manusia yang memiliki kewarganegaraan. Tolong kami Bapa, kiranya Engkau menuntun kami
sehingga kami menghargai para pemimpin kami. Dan jadikan mereka menjadi pemimpin yang baik, sehingga Tuhan juga semakin dimuliakan lewat pekerjaan dan keputusan mereka. Dan ketenteraman itu Bapa akan menolong kami para hamba-hambamu untuk dapat menyampaikan firman kebenaran itu kepada semua orang, sehingga mereka diselamatkan oleh firman Kristus yang telah menjadi manusia. Dan itulah yang memperdamaikan kami. Terima pujian kami Bapa dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.